Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kelelahan saat tiba di asrama haji Mataram, puluhan calon haji lansia digendong petugas. Puluhan nelayan di Pulau Sumbawa diringkus polisi karena mengebom ikan. Seorang siswa SD di Lombok Barat meninggal dunia karena terjangkit demam berdarah. Oki Ananda Safitri, siswa kelas 2 SD persiapan Longseran, Kecamatan Lingser, Kabupaten Lombok Barat, meninggal dunia akibat terjangkit demam berdarah pada Minggu sore. Oki dilarikan ke rumah sakit awal pekan lalu karena mengalami demam tinggi. Ia telah menjalani perawatan sekitar 5 hari untuk mendeteksi penyakit yang dideritanya. Namun nyawa Oki tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dalam perawatan medis. Keluarga menyayangkan lambatnya tim medis mendiagnosa penyakit pasien. Jadi kami dari atas nama keluarga berharap supaya dari pihak pemerintah biar segera bagaimana mengantisipasi atau tindakan selanjutnya biar tidak ada korban berikutnya seperti itu. Mungkin seperti fogging atau hal preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya tidak meluas. Jadi bagaimana mungkin pemerintah mensosialisasi supaya bagaimana cara mengatasi DBD ini. Itu harapan kami di keluarga. Pemerintah Desa Persiapan Longseran mencatat jumlah warganya yang terpapar DBD mencapai 10 orang sejak sebulan terakhir. Sudah ketahui ada 5 anak, termasuk kalau dihitung yang di RBS sekitar 10 anak. Kemudian yang di Dusun Longserang Timur ini, ya, bagian dari Desa Persiapan Longserang yang kena itu 5 anak. Nah, salah satunya yang tadi pagi kita mengalami musibah disebabkan oleh ini DBD. Keluarga dan pemerintah desa berharap kasus demam berdarah mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan hektar tanaman padi di 6 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah kekeringan memasuki musim kemarau sejak sebulan lalu. Dinas Pertanian mencatat 232 hektar lahan di Kecamatan Praia Barat dan Praia Barat Daya kekeringan sedang. Sementara 425 hektar lahan lainnya di Kecamatan Praia Tengah, Jana Pria, Batu Keliang Utara, dan Pringgarata masuk kategori kekeringan ekstrim. Kekeringan dipicu tidak turunnya hujan dan debit air irigasi yang terus berkurang. Pemda mengupayakan distribusi air irigasi ke lahan terdampak dengan berkoordinasi dengan pengelola dam Batu Jahi. Data yang masuk di kami untuk kekeringan di Lombok Tengah ada beberapa kecamatan yaitu Praia Tengah, Praia Barat, ada Praia Barat Daya, Jana Pria, Batu Keliang Utara, dan Pringgarata yang sudah masuk laporannya. Nah, tapi dari laporan itu yang banyak masuk itu kategori terancam, masih belum ke ringan. Jadi kalau terancam itu kita masih perlu waspada, ketika ada penanganan dia akan bisa selesai masalahnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mengajukan permintaan penggunaan air kepada pihak PUPR dan BWS Nusa Tenggara Barat untuk menyelamatkan tanaman yang terdampak kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Wanita berinisial SS, 26 tahun, asal Sumatera, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena memeras pacarnya. Tersangka ditangkap di salah satu tempat nongkrong setelah dipancing oleh korban akan memberikan uang yang diminta. Polisi menyita uang 1 juta rupiah dan fotokopi bukti transfer sebagai barang bukti. Pemerasan dilakukan tersangka sejak tahun 2023 dan korban telah memberikan uang hingga 270 juta rupiah. Tersangka mengancam akan menyebar foto dan video mesranya bersama korban jika tidak memenuhi keinginannya. Pada saat mereka berpacaran, si korban ini, si cowok ini merasa cukup lah dengan hubungan mereka ini, karena si
posisinya pun si cowok sudah punya sudah punya istri. Terus si perempuan ini merasa ada yang aneh di perutnya, akhirnya diceklah di kandungan. Ternyata si perempuan ini kondisi keadaan hamil. Ternyata dengan kesepakatan bahwa yang awalnya foto dan video itu sudah dihapus, ternyata foto dan video itu masih disimpan oleh pelaku untuk selanjutnya mengancam korban lagi jika pelaku membutuhkan sesuatu atau membutuhkan uang. Akhirnya itu dijadikan senjata oleh pelaku untuk mengancam korban. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan nelayan diringkus di Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Barat karena menangkap ikan menggunakan bom. Sebanyak 23 tersangka ditangkap saat beroperasi di perairan Teluk Saleh Sumbawa dan Teluk Rano Sapi Kabupaten Bima. Polisi menyita 8 unit perahu motor, 62 botol bahan peledak, 8 unit kompresor, dan 251 detonator sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas tersangka yang merusak ekosistem laut. Dari urea kemudian diolah secara tradisional oleh mereka, kemudian dikasih detonator, kemudian satu botol ini nanti dilempar ke laut. Itu bisa radius berapa Pak Sudiratan? Radiusnya 15 sampai 20 meter. Jadi satu botol ini 15 sampai 20 meter karang yang akan hancur. Tersangka mengaku menggunakan bom ikan karena hasilnya lebih menjanjikan. Sudah berapa kali ngebom ikan? Sudah sering. Sudah dari tahun berapa? Sudah lebih 3 tahun. Sudah lebih 3 tahun. Sekali ngebom dapat ikannya berapa box? Kadang 20, kadang lebih 20. 30 box kecil. Bos kecil. Para tersangka dijerat pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, junto pasal 55 KUHP atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.